Salam sadis, salam weekend, salam hari Sabtu. Nggak berasa cepet ya, waktu udah masuk weekend lagi ya. Cepet sekali. Memang waktu ya gitulah. Oke, kita lihat market. Tadi dailynya nutup di 36,6 ya. Ini sekarang saya buat video market cap di drop dikit ya, market cap di 1 triliun,38, turun 1,1%. Volume juga drop ya, biasa weekend volume drop kan. Volume drop 17,9, hampir 18% ya, di 58,4 billion. Oh, dominance yang agak menguat ya. Bisa lah buat yang mau invest masuk cicil, udah merah masuk cicil. Masih bisa dam ke bawah nggak? Market nggak ada yang tahu pasti. Kalau lihat masih murah masuk gitu ya. Untuk yang invest ya, lihat untuk tahun depan gitu. Ini di sisa penghujung tahun dia ada koreksi, masuk kalian yang mau invest ya, masuk cicil aja. Kalau dia drop lagi ya tambah muatan ya. Dominance 51,5. Ini saya buat video sekarang BTC di 36.395, Ethereum di 1939, BNB 242, XRP 60 sen, Solana juga lumayan koreksi ya, di $57. Ya nggak banyak sih, dia cuma koreksi 2%-an, 2,5% ya. Polygon juga koreksi di 81 sen. Ya lumayan lah. Avax boleh cicil kalian ini yang mau invest ya. Mumpung ini dia dominance menguat, altcoin ya masuk aja untuk invest, prepare, sedia yang belum cukup barang kemarin ya kan. Yang tanya masih banyak tuh dari minggu kemarin, masih bisa drop nggak bisa drop. Ini udah drop, Anda cicil. Oh, masih bisa ke bawah lagi. Walau alam, yang penting kalau pikir udah murah ini cicil. Kalau niat investnya kan kita lihat ke depannya ya. Kalau bisa drop lagi tambah muatan lagi gitu ya. Lumayan dia drop ya. Mungkin dia agak koreksi ya. Kalau lihat BTC-nya sendiri masih posisi sideways gitu. Tapi mungkin ya kalau dia drop dikit ya, dengan kemungkinan ya karena sisa di penghujung tahun ini udah mau masuk Thanksgiving seperti yang saya bilang, mungkin dia agak drop Thanksgiving gitu ya. Nih ya udah mulai turun dikit lah ya. Apakah masih bisa ke bawah? Ya, bisa saja mungkin agak ini, tapi who knows. Tapi kalau mau disorong ke atas juga ya nggak kita ini kan, karena yang penting banyak altcoin yang masih murah lah kalau mau dilihat untuk ininya ya, burannya gitu. Jadi ya, ambillah masuk cicil gitu ya. Masih ini Polkadot $5 lagi ya kan. Filecoin balik ke $4 something ya kan. Filecoin kena list SEC. Ada yang tanya gimana Filecoin ini itu ya. Filecoin kena list, tapi beberapa koin juga naik walaupun kena list SEC, karena mungkin ya gitu, di list as a security tapi SEC nggak ngambil tindakan apa-apa, nggak disu gitu, nggak kayak Coin Library atau XRP panjang ininya kan mereka ada sebagian yang kayak algo ya, file itu dinyatakan security tapi nggak masuk tuntutan ke pengadilan. Nah yang koin-koin gitu masih saya rasa akan nanti bisa aja dia liburannya dimainkan ya. Filecoin bisa naik setengah, ada yang tanya bisa ke ATH, kok ATH tinggi ya, who knows, tapi bisa setengah ATH aja udah cuan luber gitu ya. Yang gitu-gitu masih murah ya.
Ya semalam memang ETF spot yang diajukan di-delay lagi ya, makanya market juga agak sideways dulu, belum ini ya, di penghujung tahun ada kesempatan lah. Saya sih yakin ETF awal tahun akan di-proof gitu kalau lihat dari geraknya, dan dia salah satu aja misal ini kan kemarin BlackRock ajukan ETF ETH. ETH aja kalau udah di-proof, kalau yang punya BlackRock juga altcoin akan ini, apalagi coin L2 mungkin ya, jalur Ethereum lah ya, itu mungkin juga akan terbang gitu. Jadi ya masih ada kesempatan cicil lah ya. Polygon ya kan, ini pas dia lagi koreksi ya, itu bisa, masih bisa drop. Ya kalau Anda pikirannya asik tunggu mau dapat bawah-bawah terus, nanti pas ditendang ke atas udah ketinggalan lagi. Jadi cicil lah, jalan paling bagus itu setiap ada koreksi cicil gitu, dengan dana dingin, jangan pakai uang pinjaman ya. Kemarin ada yang mau minjam, jangan main-main di invest gitu ya. Terus beberapa hal yang news memang agak sedikit kurang bagus perbankan gitu ya. Tapi sebagian juga saya rasa kripto akan nggak terlalu ini, karena bank juga masing-masing udah fokus alihkan ke blockchain gitu ya. Kripto ini walaupun dia goyang, memang bank-bank udah pada goyang. Ini berita hari ini itu FDIC ya, yang seharusnya ada pertemuan dengan bank juga dengan Fed, dengan Menteri Keuangannya Janet Yellen, itu di cancel. Jadi pertemuan terbuka itu di cancel, malah diganti nanti pertemuan privacy, rahasia gitu. Berarti ada something wrong, ada yang kesepakatan apa yang ditutupi gitu kan ya. Tapi whatever, udah kelihatan ini transisi ya, transisi tokenisasi gitu ya, masuk ke blockchain gitu. Jadi makanya ini pas kalau ada momen-momen koreksi gitu, udah masuk aja, jangan tanya masih bisa turun, masih bisa ke bawah, udah koreksi tanya lagi masih bisa ke bawah, ya nggak habis-habis ya jawab yang begitu gitu ya. Kalau Anda yang niatnya invest untuk tahun depan, siap dia bulan, dia halving, setelah halving dia terbang lagi naik ya kan ya. Jadi sebaiknya ya masuk cicil aja gitu ya, sampai di akhir tahun ini kesempatan terakhir akumulasi kayaknya ya, sebelum dia melaju kalau di proof ETF-nya ya. Terus juga ya beberapa hal lah selain proof ETF, kalau dia enggak ini, bisa saja pertama ETF ya kan, dia naik-naik nanti dia koreksi, pas halving dia agak drop gitu, nanti setelah itu mungkin pas habis kuartal kedua bisa aja tiba-tiba Fed nyatakan turunkan suku bunga. Bukan hanya turunkan suku bunga, bisa saja dia lakukan quantitative easing ya. Ini yang sangat mungkin. Kalau dia lakukan quantitative easing, itu market akan lebih terbang, karena sudah skenarionya saya pikir ya, untuk kripto tahun depan ini itu mungkin akan jauh booming. Market saham mungkin kena efek dari ekonomi ini itu, tapi kalau kripto ini kelihatan karena udah lihat peralihan transisi ya, kelihatan sekali bank-bank itu udah transisi ke blockchain. Nah itu tahun depannya kelihatan sekali. Kalau awalnya skenario mungkin ETF, akhirnya spotnya dapat license, nah nanti naik lebih mau kencang lagi, andai kata nanti ada QE ada dana banjir ke market, lebih lagi dia naik ya. Kita harap skenario nya begitu.
Dan itu saya yakin bisa terjadi karena tahun depan juga election, ya. Election ini, election presiden, gimana pun market akan dipoles. Udah kelihatan sekali belakangan ini data yang dimanipulasi udah kentara sekali gitu, ya. Jangankan data dimanipulasi, ini pertemuan APEC Summit di San Francisco, surprise mereka. Itu yang San Francisco udah kayak apa, kotor, jorok, homelessnya bertabur di mana-mana, satu malam dibersihin. Karena banyak kepala negara, mereka tanda tanya, pada kemana tuh homeless dikemanakan gitu kan. Itu sampah-sampahnya, tenda-tendanya, dia punya apa, semua satu malam disulap sama mereka. Yang biasanya dari masa COVID udah 3 tahun ini udah entah kayak apa gitu ya, karena ada summit, terus Presiden Xi Jinping disambut karpet merah ya kan. Jadi di situ kelihatan jangankan data-data dimanipulasi, kota aja langsung semalam bisa disulap, dimanipulasi sama mereka ya. Tapi anyway ya itu ya, kita harap untuk tahun depan 2024 saya rasa terakhir mereka ini tiup itu market ya. Tapi kalau 2025 justru saya agak hati-hati. Saya takut meletusnya di 2025 ya. Dia tiup market di blow terus ya, padahal udah pada mau collapse gitu. Karena semua udah pada perusahaan-perusahaan besar udah teriak gitu. Walmart teriak ya kan, tutup. Wendy's udah 2 bulan lalu itu, McD sebagian tutup gitu. Ini Wendy's fast food tutup lagi, penggila. Terus Target juga ini ya, Home Depot lagi, wah banyak sekali yang kelihatan ini. Tapi dipoles seolah-olah baik, data ekonomi dinyatakan baik ya. Dia punya debt ceiling, dinaikkan, hutangnya naik terus kenceng, dia cetak terus, dia nggak mau tahu, akhirnya meledak. Nah baru di situ mungkin hancur fiat, baru transisi CBDC. Kemungkinan skenario-nya saya kebaca udah di arah situ. Maka mereka udah karena udah sebenarnya udah di luar kontrol dengan mereka ini ya. Apa yang dilakukan Fed itu sudah udah lepas kontrol. Jadi segimana mereka bisa tahan ya, saya rasa tahun 2024 terakhir mereka blow, 2025 baru pecah ya. Dan itu udah habis election, mulailah keluar semua busuknya ya, meletus dia. Jadi itu aja pembahasan ringan di hari Sabtu ini ya. Kalian lihatlah yang mau cicil mau apa. Oh ya, kalau yang mau scalping hari ini, saya kemarin dapat dikit juga. Shot saya dapat juga kemarin ya. Untuk hari ini saya nggak ini. Tapi kalau kalian yang mau scalping hari ini, beberapa sih masih ini bisa kalian short yang udah kayaknya naiknya udah lumayan cukup capek ya. Hari ini kalau kalian mau ini IMX bisa, IMX kayaknya bisa untuk di short scalping ya, dapat cabut ya kan. Sama sebenarnya Tia itu kayaknya bisa di short kalau ini, tapi udah enggak.
Ada yang berani ambil FTX nggak untuk di short? Memang udah lumayan dia drop, kayaknya masih bisa drop itu. Ya, kayaknya masih bisa drop. Kalau mau scalping nekat-nekat, ya, nekat dikit scalping itu FTX kayaknya masih bisa drop itu, saya rasa. Ya, jadi begitu aja pembahasan di hari Sabtu ini. Enjoy your weekend, spend your time with family. Oke, salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.